warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Ayu untuk memenuhi tugas kepariwisataan yang diampu oleh Ibu Hani Nur Pratiwi. Di sini saya mengangkat wisata buatan di daerah saya, khususnya Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Di sini saya berada di wisata Gurami Seduri yang akan kita intip sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Astri Ayu ingin memulai wawancara saya bersama Mas Sakti selaku pengurus wisata Gurami di daerah Seduri. Ya Mas Sakti, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda. Yang pertama, di tempat wisata ini apa saja yang menjadi unggulan dari wisata ini? Apa saja yang disajikan untuk untuk menarik minat para pengunjung? Jadi wisata Gurami Seduri ini itu didirikan tahun 2017 oleh Bapak Imam Nawawi. Itu tujuannya awalnya itu untuk mengangkat produk-produk lokal yang di sini. Nah, pengamalan ilmu serta jadi kita itu yang diunggulkan apa produk ikan gurami. Jadi kalau kita mengurut sejarah, Pak Imam Nawawi itu generasi ke-6 dari kakek nenek moyangnya dulu itu yang budidaya gurami. Nah, produk yang kita unggulkan tentu saja ikan gurami. Kita menyediakan bibit, kita menyediakan ikan konsumsi, kita jual matang, kita juga membantu memasarkan dari petani kami. Kita selain itu juga ada edukasi tentang budidaya, tentang penyakit, tentang makan, kasih makan, pengolahan pakan, dan pembuatan makanan. Jadi tadi penggagas atau pendirinya Bapak Imam Nawawi yang alamatnya di Seduri, Wonodadi, Blitar sendiri. Tokoh ya? Tokoh dari desa atau? Jadi Bapak Imam Nawawi itu sebenarnya itu entrepreneur murni. Terus dia itu mikir karena dulu sekolahnya di IAIN juga. Kalau bapaknya meninggal, ntar apa ya, sanggup di akhiratnya apa gitu loh. Jadi dia melakukan ngadain ini tuh buat ngadain edukasi sama mengangkat masyarakat sekitar biar enak kata itu udah punya sangu uang saku untuk meninggalnya nanti kemana gitu. Kalau sejarah khusus, kalau itu kan yang disebutkan maksudnya kan kayak sejarah umum gitu ya. Sejarah khusus dari tempat ini dan dulunya masih seperti lokasi sawah hingga saat ini dibangun, itu hingga saat ini masih tetap bertahan menjadi tempat wisata lokal yang menjadi tujuan masyarakat. Itu bagaimana sejarahnya? Ini tanahnya siapa? Kalau sejarahnya dia ya memang tanah nenek-neneknya Pak Imam Nawawi. Itu rumah kosong, biasanya cuma buat tidur anak-anak yang kerja di sini. Terus daripada nganggur, kita coba bikin tempat edukasi sama kuliner ini. Jadi kan kebetulan memang sebelah rumah kosong itu kan banyak kolamnya sudah, tinggal kasih taman dikit ya, jadinya seperti ini. Jadi ini bangunannya sebenarnya udah dari dulu. Oh, pantesan kayak semi model lama. Ini memang rumah kosong. Terus untuk pengelolaannya, bagaimana sih pengelolaan dari tempat ini gitu loh? Entah itu pengelolaan dari perorangan apa dari seluruh masyarakat di sini ikut ambil posisi. Jadi pengelolaannya sini itu karena kita kembali ke founder-fathernya itu Bapak Imam Nawawi yang entrepreneur murni, yang berniat untuk mengangkat masyarakat sekitar, masyarakat lokal. Kita kan juga kalau kita mengambil barang, mengambil apapun, kerja atau barang itu kita dari masyarakat lokal. Soalnya apa, niatnya kita mengangkat masyarakat sekitar gitu. Selain itu, kalau untuk masalah pengelolaan, kita itu juga kita internal keluarga.
Oh, masih Internal. usaha kayak usaha keluarga emang. Iya, ini masih internal keluarga, jadi kan modalnya keluarga, tapi kita ikut dibantu sama pemerintah, Dinas Pariwisata Blitar. Oh, udah ada kerjasama dari dinas kepariwisataan juga. Iya, kita jadi kalau biasanya di acara Dinas Pariwisata Blitar, kita juga sering diikutkan, sering ikut apa itu dipromosikan juga. Yang selanjutnya yang mau saya pertanyakan yaitu eksistensi atau kepopuleran dari wisata ini. Cara pengenalannya ke pengunjung, promosinya, atau itu menggunakan sarana promosi seperti apa saja kok hingga meluas wisata ini dikenal oleh banyak orang. Jadi pertama kita itu kalau bikin suatu produk, kita kan bikin how people you know about it, ya kan. Yes. Bagaimana people itu tahu tentang produk kamu. Jadi kita pertama kalau kemarin booming Instagram, kita pakai sosmed. Lalu kemarin lagi kita juga undang local guide. Local guide itu biasanya kalau di Google ada tempat yang ngasih ulasan, itu Google local guide. Kita undang local guide, kita pakai koran, kita pakai TV, pakai sosmed. Yang terlebih mengambil peran besar itu berarti yang sosmednya itu ya. Sosmed sama TV. Memang rata-rata kalau sini kan bisa diamati kan ada pengunjungnya yang tua, ada yang muda. Kalau yang muda-muda itu mereka rata-rata tahunya dari sosmed. Kalau yang tua-tua mereka tahunya dari TV. Kebetulan lihat berita sambil ngopi, terus ada lewat berita wisata Seduri, akhirnya penasaran mampir sini. Gitu. Ini yang pertanyaan saya terakhir, Mas. Permasalahan yang dihadapi oleh wisata ini tuh sebelum pandemi, entah itu sebelum pandemi maupun sekarang ini saat pandemi seperti ini kan maksudnya ada efek tertentu kan ya. Itu apa saja permasalahan? Kalau kita bilang permasalahan atau gelombang naik surut, pasang surut itu pasti ada. Kalau permasalahan sebelum pandemi mungkin kita itu karena tempat kita yang tersembunyi, kita masalahnya masih di jalan, sarana prasarana. Tapi puji syukur sama Tuhan, pemerintah juga ngasih bantuan dan jalannya diperbaiki, tempat-tempat diperbaiki, jadi akses untuk menuju tempat ini lebih mudah daripada sebelumnya. Kalau untuk setelah COVID ini masalahnya ke protokol kesehatan, bukan protokol kesehatan sih, iya ke protokol kesehatan. Masyarakat masih agak sulit untuk menerapkan social distancing, apalagi masih pakai masker, itu kadang masih ada yang jarang akhir-akhir ini. Meskipun kita tahu kalau data COVID akhir-akhir itu meledak. Masalahnya seperti itu. Kalau masalah promosi memang kita tetap berusaha promosi, pengunjung turun itu jelas. Soalnya apa kan COVID, kita social distancing, batasan gerak sama stay at home tetap berjalan. Jadi di sini tuh juga mengangkat UMKM dari masyarakat sendiri ya. Saya lihat dari itu penjualannya, tas, kerajinan sama kita kerajinan tas, makanan itu kita ngambil dari masyarakat sekitar. Jadi andai kan masyarakat, kamu punya produk apa, kamu bisa ikut bantu jual di sini. Kamu punya produk apa, itu bisa. Nanti kan kita kan hubungannya kan kita bagi hasil sekian-sekian. Jadi sama-sama tetap jalan, sama-sama mengunjungi. Ya, Mas ya, terima kasih. Terima kasih. Wawancaranya saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Sesi pertanyaan wawancara kali ini saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.